Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Zahidi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wuthqa, akan menyampaikan peta konsep dari 6 pembahasan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah pengantar studi Islam. Pembahasan yang keempat yaitu tentang metodologi studi Islam. Arti metodologi. Metodologi itu berasal dari 2 kata, yaitu metode atau metode dengan logos. Metode atau metode adalah sebuah jalan untuk dilewati atau cara untuk menuju suatu tujuan tertentu atau mencari suatu kebenaran. Kemudian logos sendiri adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi pengertian metodologi adalah sebuah cara atau ilmu untuk mencari suatu kebenaran dari suatu hal, atau ilmu untuk mempelajari, ilmu untuk mencari suatu hal untuk mengungkap kebenaran. Jadi kemudian metodologi studi Islam berarti bagaimana kita mempelajari, mencari tentang kajian-kajian Islam, tentang studi Islam. Nah, jika kita ingin mengetahui kebenaran daripada Islam, daripada agama Islam, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau ada beberapa langkah. Jadi yang pertama adalah sejarah daripada studi Islam itu sendiri. Jadi Islam itu awal mula pengajarannya itu seperti apa. Yang kedua yaitu tentang memahami ajaran Islam itu sendiri, dan juga hal-hal urgensi dalam studi Islam. Yang pertama tadi yaitu sejarah, bahwasanya secara singkat pengajaran Islam atau studi Islam itu yang pastinya awalnya adalah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan lagi oleh para tabi'in, kemudian masa yang baru yaitu masa para imam seperti Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian lagi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu melalui masa-masa yang modern dan juga masa-masa yang klasik atau sederhana, tidak modern, dalam ruang lingkup masyarakatnya. Jadi seperti itu. Dan terus seiring berjalannya waktu, Islam semakin berkembang dan terpecah belah menjadi beberapa golongan seperti Islam Sunni, Islam Syiah, Islam
Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya lah. Singkatnya seperti itu. Jadi singkatnya sejarah daripada pengajaran Islam sampai akhirnya terpecah belah. Nah, kemudian memahami tentang Islam atas urgensi-urgensi di dalam studi Islam. Bahwasanya Islam atau mempelajari agama Islam itu sangat penting bagi seorang muslim. Bahkan non-muslim pun tertarik untuk mempelajari Islam karena kitab suci yang sangat hebat sekali, menurut mereka itu fenomenal. Kitab suci yang masih utuh dan tidak dapat berubah-ubah. Nah, itu mereka mempelajari. Nah, sampai segitunya para pelaku studi Islam ini. Nah, maka dari itu urgensinya adalah muncul beberapa masalah, yaitu perbedaan pandangan, perbedaan pendapat tentang studi Islam itu sendiri, baik dari kalangan sesama muslim yang mempelajari atau non-muslim yang ikut meneliti, ikut mengkaji tentang Islam. Ya. Bahkan sekarang pun sangat banyak dan lebih tambah banyak sekali orang-orang Islam yang mempelajari hukum-hukum yang sudah berkembang, berkompilasi, dan yang hukum-hukum yang kontemporer, dan juga ciptaan-ciptaan buku, baik itu non-muslim atau muslim yang menciptakan buku tentang studi Islam. Jadi seperti itu perkembangan studi Islam dan juga sejarahnya yang harus diketahui ketika kita mempelajari tentang metodologi studi Islam itu sendiri. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam metodologi studi Islam. Ya, mungkin itu saja materi metodologi studi Islam. Sekian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.